Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pembacaan kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur ratapan, di mana di dalam kitab Mazmur hampir sepertiga dari Mazmur adalah kitab ratapan. Artinya kitab ini struktur dasarnya adalah seruan keras atau satu doa dalam kesulitan, dalam penderitaan karena mengalami ketidakadilan, dan seringkali dalam satu pengakuan kepercayaan kepada Allah, memohon pertolongan, dan juga dalam ungkapan-ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Saudara yang saya kasih, di dalam Mazmur ini mengajar kepada kita bahwa Allah rindu supaya kita senantiasa juga dalam segala keadaan, dalam kesulitan, dalam ketidakadilan, dalam penderitaan, dalam berbagai hal yang kita hadapi, kita berseru kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Mazmur ratapan, saudara-saudara. Tuhan tidak bermasalah. Bahkan Tuhan mengharapkan dalam segala keadaan itu kita bergantung. Dan kita berseru dengan suara yang keras kepada Tuhan. Meratap, para pemazmur meratap, saudara-saudara. Nah, Mazmur ini adalah satu mazmur atau ratapan Raja Daud ketika dia menghadapi perbuatan makar atau pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang ingin merebut tahta ayahnya dengan cara kekerasan. Dan dia mempengaruhi jauh lebih banyak rakyat dan para pahlawan-pahlawan yang berada di pihak ayahnya tadinya untuk berpihak kepadanya. Itulah sebabnya di sini Daud berkata bahwa dia dikepung oleh musuh yang begitu banyaknya yang dia hadapi. Namun saudara-saudara, di tengah banyaknya musuh-musuh yang datang dan membuat dia tertekan tadinya, tetapi kemudian saudara, bahkan orang berkata bahwa tidak ada pertolongan bagi dia karena begitu beratnya tekanan itu, saudara, atau begitu banyaknya musuh itu, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan bagi Daud bersama dengan pasukannya. Nah, di tengah situasi itu, saudara, Raja Daud mengangkat satu perkataan iman. Dia menyatakan pernyataan-pernyataan imannya kepada Allah. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, dia menyatakan, saudara-saudara, pernyataan iman yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi, yang mengangkat kepalanya, saudara-saudara. Dan dia katakan, Engkaulah kemuliaanku. Di sini Raja Daud sedang menyatakan imannya kepada Tuhan, bahwa di tengah situasi seperti ini, apapun di dunia ini terbatas untuk menolong. Tetapi ada satu tempat perlindungan yang kokoh, yang begitu peduli, yang begitu berempati, bersimpati, dan senantiasa menjadi seperti perisai yang kokoh dalam peperangan. Itu adalah Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada tempat lain untuk dia meminta pertolongan, bahwa orang-orang di sekelilingnya bisa mengkhianati dia. Tetapi Allah adalah perisai, pelindung
yang mana ketika datang semua ancaman dari kiri kanan, ketika semua senjata-senjata musuh diarahkan kepadanya, dia saudara-saudara tahu bahwa Allah menjadi perisai yang kokoh bagi dia. Dan di tengah-tengah situasi itu, karena begitu percayanya, dia menyatakan imannya kepada Tuhan dalam seruan kepada Allah. Dan dia dinyatakan di sana secara luar biasa bisa tidur di tengah situasi itu. Di tengah situasi dia dikepung musuh oleh anaknya yang begitu bernafsu merebut tahta ayahnya, saudara-saudara. Dan ingin membunuh ayahnya itu. Dan di tengah situasi itu dia bisa tertidur. Dia berkata di sana ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sebenarnya demikianlah hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan iman ini dia nyatakan, saudara-saudara. Mengapa saya katakan itu pernyataan iman? Karena ayat 8 berkata, bangkitlah, Tuhan tolonglah aku. Belum datang pertolongan itu, saudara. Tetapi dia tahu bahwa pertolongan selalu datang. Bahwa Tuhan selalu berada tepat pada waktunya. Dan itulah sebabnya, saudara, dia menjadikan Tuhan satu-satunya perisai dalam hidup. Dan ini mengajar kepada kita. Dalam menghadapi situasi apapun seperti sekarang ini, tidak ada yang bisa menolong manusia. Kita sudah melihat semua tatanan dan apapun yang dibangun manusia bisa runtuh, saudara-saudara. Tetapi ada satu yang tidak bisa runtuh, saudara, yaitu firman Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Dan saudara yang saya kasih, itu tidak mungkin runtuh. Dan yang berlindung padanya, yang senantiasa berada di dalam naungannya akan senantiasa aman. Akan senantiasa bersyukur. Akan senantiasa saudara-saudara bisa tidur dengan tenang. Karena dia tahu apapun yang dia perlukan, kalau dia berseru Allah, pertolongan yang sanggup melakukan segala perkara. Allah berempati, Allah bersimpati, dan Allah senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari pemikiran, seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap Daud, bahwa Allah mematahkan gigi orang-orang fasik, orang-orang musuh-musuhnya. Dia memukul rahang mereka. Luar biasa, saudara-saudara, pertolongan Allah yang dialami oleh Daud. Dan saya percaya pertolongan yang sama kita alami kalau kita berlindung, kalau kita senantiasa menjadikan Allah di atas segala-galanya. Karena itu, saudara, apapun kau hadapi, datang kepada Allah dalam seruanmu. Engkau meratap, engkau merintih kepada Tuhan. Maka Tuhan senantiasa adalah pertolongan satu-satunya bagi kita. Kiranya, saudara, di tengah situasi yang sedang dihadapi saat ini, kita tidak perlu takut. Kita bisa tidur nyenyak. Kita bisa, saudara-saudara, percaya bahwa kita akan bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Karena Allah di pihak kita senantiasa. Siapakah lawan kita? Dia jaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau pertolongan kami. Engkau satu-satunya yang sanggup melindungi. Engkaulah perisai kami. Engkaulah yang kemuliaan kami. Engkau yang mengangkat kepala kami. Dan pertolongan satu-satunya atas kami adalah daripadamu. Dan berkat-Mu atas kami senantiasa mengalir, melimpah. Di sepanjang hari ini, Tuhan, kami tahu kami ada dalam lindungan-Mu oleh kuasa darah Kristus yang kudus itu. Terima kasih, Tuhan, yang adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang diam dalam kami, menjadi perisai hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan adalah perisai-Mu dalam segala keadaan. Karena itu, jalani hari-harimu dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Saya ucapkan salam restorasi.